Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmadania dari Pendidikan Matematika akan membawakan materi mengenai grup. Grup adalah salah satu materi dasar dalam mempelajari mata kuliah struktur aljabar. Kita lihat definisinya terlebih dahulu. Oke, kita masuk pada definisi grup. Suatu grup G operasi binar bintang adalah sebuah himpunan tak kosong G terhadap sebuah operasi binar bintang yang memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama tertutup, yang kedua asosiatif, identitas, dan invers. Oke, kita masuk pada syarat pertama. Himpunan G bersifat tertutup terhadap operasi binar bintang. Untuk setiap elemen A di G dan B di G, maka akan berakibat jika A dioperasikan dengan B akan berada di G. Yang kedua, operasi binar bintang bersifat asosiatif. Untuk setiap elemen A, B, C di G akan berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Yang ketiga, himpunan G mempunyai unsur identitas. Terdapat elemen E di G sehingga untuk setiap elemen A di G akan berlaku A bintang E sama dengan A dan E bintang A sama dengan A. Dan yang terakhir, setiap unsur di himpunan G mempunyai invers. Untuk setiap elemen A di G, terdapat elemen A invers di G, sehingga A bintang A invers sama dengan A invers bintang A sama dengan E. Oke, kita lanjut pada contoh soal. Diperhatikan, misalkan himpunan Z4 sama dengan 0123 dengan operasi penjumlahan modulo 4. Nah, diperhatikan tabel berikut. Yang pertama, apakah tertutup? Jawabannya iya, karena setiap hasil dari penambahan Z4 dengan operasi modulo 4 akan menghasilkan elemen-elemen yang juga berada di Z4. Yang kedua, apakah asosiatif? Jawabannya iya, karena operasi tambah pada himpunan bilangan bulat modulo N pasti bersifat asosiatif. Selanjutnya, apakah identitas? Jawabannya iya, karena perhatikan 0. 0 merupakan elemen dari Z4, sedangkan semua bilangan-bilangan pada Z4 jika ditambahkan dengan 0 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Kemudian invers, jawabannya iya, karena invers dari 0 adalah 0, invers dari 1 adalah 3, karena 1 tambah 3 adalah 0, dan invers dari 2 adalah 2, karena 2 tambah 2 adalah 0. Jadi, setiap elemen memiliki invers. Karena G memenuhi 4 sifat grup, maka G dengan operasi penjumlahan modulo 4 merupakan grup. Adapun contoh lain dari grup, yang pertama, himpunan bilangan real R terhadap operasi penambah. Yang kedua, himpunan bilangan real R tak nol terhadap operasi perkalian. Yang ketiga, himpunan matriks 2 kali 2 dengan entry bilangan bulat terhadap operasi. Kemudian dan sebagainya. Adapun contoh sebuah himpunan bilangan biner tertentu yang bukan merupakan grup, yaitu himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi pengurangan bukanlah sebuah grup. Penyelesaian. Apakah tertutup? Jawabannya iya, karena seperti yang kita ketahui bahwa bilangan bulat jika dikurangi dengan bilangan bulat hasilnya tetap berada di bilangan bulat. Kemudian, apakah asosiatif? Jawabannya tidak. Ambil sebuah konteks example. 5 dikurang 4 dikurangi 3 itu tidak sama dengan 5 kurang 4 dikurangi 3. Nah, dari sinilah dapat dikatakan bahwa operasi binar pada himpunan tersebut tidak berlaku asosiatif, sehingga contoh berikut bukanlah sebuah grup. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat grup. Teori pertama, unsur identitas pada suatu grup bersifat tunggal. Bukti, untuk membuktikan bahwa unsur identitas grup tunggal, kita dapat menunjukkan bahwa jika dua objek memenuhi sifat identitas, maka dua objek tersebut haruslah sama. Misalkan G grup,
dan elemen E1 dan E2 di G merupakan unsur identitas pada G, akan ditunjukkan E1 itu sama dengan E2. Karena E1 dan E2 unsur identitas, maka untuk sebarang elemen A di G akan berlaku E1A sama dengan A. Itu persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan kedua, A, E2 itu sama dengan A. Dengan mengganti A pada persamaan 1 dan 2 secara berturut-turut dengan E2 dan E1 diperoleh E1 E2 sama dengan E2 itu persamaan 3. Kemudian E1 dan E2 sama dengan 2 itu persamaan 4. Berdasarkan persamaan 3 dan 4 diperoleh E1 sama dengan E2. Jadi terbukti bahwa unsur identitas pada grup bersifat tunggal. Selanjutnya, teorema kedua. Inverse anggota pada suatu grup bersifat tunggal. Buktinya, ide yang digunakan dalam membuktikan teorema ini serupa dengan ide pada teorema sebelumnya. Tinjau sebuah anggota dari grup, misalnya X. Untuk membuktikan bahwa inverse dari X bersifat tunggal, kita dapat menunjukkan bahwa jika dua objek merupakan inverse dari X, maka dua objek tersebut haruslah sama. Misalkan G grup dengan unsur identitas E, ambil sebarang elemen A di G dengan elemen B, C di G, merupakan inverse dari A. Akan ditunjukkan B sama dengan C karena B dan C inverse dari A, maka berlaku BA sama dengan E itu persamaan pertama, kemudian AC sama dengan E itu persamaan kedua. Perhatikan bahwa B sama dengan BE itu E unsur identitas. Kemudian BAC berdasarkan persamaan kedua. Kemudian BAC itu sifat asosiatif. Kemudian EC itu berdasarkan persamaan pertama. Kemudian C itu E unsur identitas. Diperoleh B sama dengan C. Jadi terbukti bahwa inverse anggota pada suatu grup bersifat tunggal. Selanjutnya teorema 3. Misalkan G grup. Untuk setiap elemen A di G berlaku A inverse diinverskan lagi itu sama dengan A. Buktinya yaitu misalkan G grup. Ambil sebarang elemen A di G akan dibuktikan A inverse diinverskan itu sama dengan A. Berdasarkan definisi inverse suatu anggota, diperoleh A inverse A sama dengan E, dan A inverse dikali A inverse diinverskan sama dengan E. Dari kedua persamaan ini diperoleh, mungkin bisa diperhatikan sendiri. Jadi, terbukti bahwa A inverse diinverskan itu sama dengan A. Selanjutnya kita masuk pada teorema 4. Misalkan G grup untuk setiap elemen A, B di G berlaku AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Buktinya yaitu isi teorema ini menyatakan bahwa inverse dari AB adalah B inverse A inverse, sehingga kita perlu menunjukkan bahwa keduanya memenuhi syarat inverse dari suatu anggota, yaitu AB dikali B inverse A inverse sama dengan E, dan B inverse A inverse dikali AB sama dengan E. Misalkan G grup, ambil sebarang elemen A dan B di G. Akan dibuktikan AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Untuk membuktikan hal ini, kita cukup menunjukkan bahwa AB dikali B inverse A inverse sama dengan E, dan B inverse A inverse dikali AB itu juga sama dengan E. Mungkin bisa diperhatikan sendiri. Jadi, berdasarkan definisi inverse suatu anggota, diperoleh AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Jadi, terbukti bahwa AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Selanjutnya kita masuk pada teorema terakhir, teorema 5. Misalkan G grup dan A, B, C sebarang anggota dari G. Yang pertama, jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Yang kedua, jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Buktinya yaitu, misalkan G grup. Ambil sebarang elemen A, B, C di G. Bagian A. Diketahui bahwa A, B sama dengan AC, maka akan dibuktikan B sama dengan C. Mungkin bisa diperhatikan sendiri. Dari bagian A ini terbukti. Kemudian, bagian B
Diketahui bahwa BA sama dengan CA akan dibuktikan B sama dengan C. Nah, mungkin bisa diperhatikan sendiri. Nah, dari bagian B ini juga terbukti. Nah, teorema terakhir ini disebut sebagai hukum pembatalan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, jika AB sama dengan AC, maka unsur A yang ada pada sebelah kiri setiap ruas dapat dicoret. Secara berturut-turut, bagian A dan B dari teorema ini disebut hukum pembatalan kiri dan kanan. Saya Sarmadania, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.